pemerintahan di eksekutif. Begitu ya Membuat Mona ya. perubahan. Oke. Masih penasaran pengen tahu bagaimana Coto? Enggak. Penasaran seperti apa kemeriahan Oh, perayaan iya. Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Makassar. Makassar. Kalau kemarin aja sudah lautan merah putih ya, manusia Iya. warga Makassar mengenakan merah putih, apalagi hari ini ya. Langsung Iya. saja kita pantau. Contohnya nanti aja ya. Nanti, masih siang-siangan siang. aja. Iya, terlalu Kita coba pagi untuk tanya Coto. sama jurnalis NTV yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Nur Hidayat. Selamat pagi Nur Hidayat. Pagi. Iya, agak kareba. Baji-baji. Baji-baji. Merdeka, Daeng. Merdeka. Oke, bagaimana Bos acara atau kemeriahan proklamasi kemerdekaan bangsa kita yang berlangsung di Kota Makassar, Kota Angin Mamiri? Silakan laporannya. Ya, Doni dan Desmona serta seluruh pemirsa Nusantara TV, pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat ini, peserta upacara sudah mulai memasuki tempat pelaksanaan upacara serta mengatur barisan sesuai dengan geladi yang telah dilakukan sebelumnya. Peserta upacara sendiri diikuti oleh seluruh unsur pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda seperti Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Kapolda Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, pimpinan universitas, tokoh agama, pejuang, veteran, serta pelajar. Sebagai inspektur upacara akan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Doni dan Mona. Iya. Ya Nur Hidayat, apakah upacara ini terbuka untuk masyarakat umum warga Makassar secara keseluruhan atau hanya undangan terbatas sifatnya? Ya, untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan hari ini, seluruh peserta upacara merupakan undangan terbatas yang menjadi peserta dalam pelaksanaan upacara memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mona. Baik, Andi, kalau misalnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah, artinya di Jakarta waktu Indonesia Barat pukul 7 Jam ya. 7, Berarti kurang iya. lebih sekitar 20 menitan lagi. Nur Hidayat, apa yang membedakan penyelenggaraan upacara kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, pada pelaksanaan peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini memang tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Namun persiapan yang ada pada hari ini memang betul-betul lebih matang, seperti persiapan pasukan pengibar bendera oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah dikukuhkan 73 pemuda dan pemudi terbaik yang berasal dari kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sebagai pasukan pengibar bendera nantinya. Mona. Baik, Nur Hidayat, apa saja agenda acara hari ini? Apakah ada sesi-sesi hiburan setelah upacara dilakukan? Ya, rencananya usai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia akan dilanjutkan dengan beragam kegiatan berupa lomba ataupun permainan tradisional untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, Mona. Oke, Nur Hidayat, apakah ada booth-booth kuliner khas Makassar? Dan kalau ada, apakah ada coto di sana? Tetap ya. Ya, itu masih dalam pantauan kami karena saat ini belum bisa kami perlihatkan. Kami akan terus memantau apabila ada yang unik-unik dari Makassar.
Jangan cuma contohnya, palbasnya juga, palu basah. Itu perlu itu dipantau itu, Bos. Jangan hanya dipantau saja, kalau ada dibungkus dan dikirimkan ke Lebih studio asik kami. kalau Mona di- terbang ke Makassar. Oke. Menikmati kuliner Makassar langsung di lokasi. Itu Coba lebih- kalau tidak percaya tanya sama Nur Hidayat. Apa nikmatnya rasanya makan coto langsung di Makassar, Bos? Coba kasih tahu Mona ini. Ya, tentu saja makan coto di Makassar berbeda dengan di Jakarta karena di sini rempah yang digunakan diambil dari Makassar sendiri dan tentunya bahan-bahannya memang khusus ada di Makassar, jadi otomatis berbeda merasakan coto yang ada di Makassar dengan di kota lain. Nah, ini jawaban langsung dari orang yang suka makan coto. Nah, kalau paling pas itu tempat paling cocok makan coto di mana? Kalau Makassar saya lihat pantainya juga lumayan indah ya. Pantai Losari bagus ya kan. Tapi kalau buat makan coto harus tanya sama Nur Hidayat nih. Di mana yang paling oke sekarang ini? Sebenarnya untuk tempat makan coto di Makassar sangat banyak, ada beberapa pilihan dan memang ada rempah. Masing-masing penyedia warung coto memiliki rasa khas masing-masing, jadi kita bisa menikmati coto yang berbeda sama namun ada ciri khas tersendiri dari masing-masing warung yang ada di Makassar gitu. Doni dan Mona. Oke, baik. Baik, terima kasih Nur Hidayat untuk laporannya. Ya, nanti kita akan kembali memantau suasana di Makassar, Sulawesi Selatan, termasuk memantau suasana di warung coto seperti permintaan Mona. Oke, baik Mona. Ini gara-gara Mona dari tadi bahas coto.